sahabat tutup botol, kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang permaisuri Romawi yang kondang akan kecantikannya, namun dengan kepribadian yang sangat menjijikkan. Siapakah itu? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita buka tutup botolnya. Dalam gambaran kebanyakan orang, para wanita itu butuh ditolong dan disetarakan dengan pria karena wanita adalah makhluk lemah yang tak akan bisa bertahan di dunia yang dikuasai oleh pria ini. Tapi apa itu sepenuhnya benar? Tentu saja tidak. Bahkan dalam sejarah ada beberapa wanita yang jauh lebih unggul dari pria bahkan dalam hal kekejian. Sejarah mencatat bahwa pada abad ke-27 sebelum Masehi, Claudius Caesar memiliki istri bernama Valeria Messalina yang terkenal kejam. Dan sejarah juga menuliskan bahwa istri ketiga Kaisar Claudius ini merupakan seorang istri atau bahkan wanita terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia. Lebih parahnya, permaisuri Messalina ini memiliki reputasi terkenal sebagai nymphomaniac, yaitu kondisi di mana seorang wanita atau pria tak mampu menahan hasrat seksualnya. Ia adalah cicit dari Kaisar Romawi pertama Augustus dan Messalina dikenal sangat cantik dan menarik bagi kebanyakan pria Romawi pada saat itu. Sekali lagi, ia adalah seorang wanita terhormat dengan perilaku menjijikkan yang tak terbayangkan. Ah, masa iya sih ada wanita seburuk itu? Nah, kalau sahabat nggak percaya, yuk dengerin sampai habis. Kekejamannya yang pertama adalah ia menuduh orang lain selingkuh demi mempertahankan tahtanya. Gini ceritanya, Kaisar Claudius memerintahkan keponakannya kembali setelah selesai dari masa pengasingan. Kedua keponakannya ini adalah Julia Livilla dan Agrippina. Sekembalinya mereka berdua, Kaisar Claudius juga mengembalikan kekayaan mereka berupa uang dan perumahan. Melihat hal ini, Messalina bukannya malah senang. Ia merasa semakin terancam kedudukannya sebagai ratu. Sebab jika Messalina meninggal, Julialah yang akan menggantikannya. Posisi Claudius sebagai kaisar juga turut dikhawatirkannya. Di versi lain, dikatakan bahwa ia juga cemburu dengan kecantikan kedua keponakannya ini. Dengan licik, ia menghasut Claudius agar mengasingkan mereka. Tuduhan selingkuh pun dia lemparkan kepada Julia, dan akibat ulah liciknya ini, akhirnya Julia diasingkan kembali. Sedangkan Agrippina selamat karena tunduk kepadanya. Kemudian nih sahabat, yang paling tidak masuk akal, ia menghasut Kaisar Claudius agar mengeksekusi ayah tirinya. Jadi begini nih ceritanya, Ibu Messalina menikah dengan Appius Silanus setelah ayahnya meninggal. Entah karena apa, Messalina tertarik dengan ayah tirinya dan ia mengajak ayahnya untuk berhubungan seksual. Tentu saja sang ayah tiri menolak mentah-mentah ketertarikan Messalina. Tetapi ternyata Messalina masih menyimpan dendam bahkan hingga ia menjadi ratu. Untuk menuntaskan dendamnya, ia pun menghasut Claudius agar mengeksekusi ayah tirinya. Caranya, Kaisar Claudius ini ternyata sangat percaya dengan tahayul. Maka Messalina membuat-buat cerita. Ia pun mengarang cerita bahwa ia mimpi buruk. Nah, di dalam mimpi tersebut, Messalina mengaku melihat ayah tirinya menusuk Claudius. Ia mengkhawatirkan hal tersebut terwujud. Dan karena itulah, Messalina memohon kepada Claudius untuk mengeksekusi ayah tirinya tersebut. Dan tentu saja, sang suami mengabulkan permintaan istri tercinta. Kemudian lebih parahnya lagi nih sahabat, ia bahkan membunuh Valerius Asiaticus hanya untuk memiliki sebuah taman. Sifat Messalina yang tamak membuatnya ingin memiliki banyak hal yang gemerlap. Suatu ketika, ia melihat sebuah taman yang sangat indah. Pemandangan indah tersebut menggugah rasa kepemilikannya. Ia ingin sekali memiliki taman tersebut untuk diri sendiri. Maka disusunlah rencana untuk merebut taman itu dari si empunyanya, Valerius Asiaticus. Kemudian Messalina dengan liciknya memfitnah Valerius bersekongkol untuk menjatuhkan kekaisaran. Tentu saja perbuatan tersebut tak bisa ditolerir oleh kekaisaran. Valerius Asiaticus kemudian dieksekusi oleh pihak kaisar dengan cara diizinkan membunuh diri sendiri. Pada akhirnya, taman itu jatuh ke tangan Messalina yang licik. Kemudian, ia menyamar sebagai pelacur untuk memuaskan hasrat seksualnya. Rupanya, hasrat Messalina untuk memiliki tidak hanya pada benda saja. Ia seolah-olah ingin memiliki semua pria di dunia. Menurut cerita nih, Messalina kerap menyamar sebagai pelacur setiap sore di sebuah rumah bordel. Rumor mengatakan bahwa Messalina memiliki lebih dari 150 kekasih. Pada malam hari, dia suka menyelinap keluar dari istana kekaisaran saat Claudius sedang tidur. Dia pergi ke rumah bordil di mana dia akan bekerja sebagai pelacur dengan menggunakan nama samaran serigala betina. Setelah malam yang panjang berhubungan seks dengan banyak pria, dia akan kembali ke suaminya. Hanya Claudius entah tidak tahu tentang perselingkuhannya atau dia hanya mengabaikan perilaku istrinya dan berpura-pura tidak tahu.
Sejarawan Roma mengatakan bahwa Messalina juga seorang maniak seks. Dia sangat tidak puas dengan hubungan ranjang bersama suaminya. Maka saat Claudius pergi ke Inggris, ia menantang semua pelacur kelas atas untuk tidur bersama pria di rumah bordil. Mereka berlomba, barang siapa yang meniduri paling banyak pria pada hari itu, dialah pemenangnya. Dan bisa ditebak, Messalina lah yang keluar sebagai pemenangnya dengan tidur bersama 25 pria sekaligus. Wow! Selain itu, Messalina juga memiliki sebuah rumah bordir dengan mempekerjakan pelacur kelas atas di daerah kekuasaannya. Sementara hasilnya, dia sendiri yang menikmatinya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, belum bosan kan sahabat? Sekarang, yuk kita bahas bagian akhir dari kisah Messalina, yaitu kematiannya. Pada saat Claudius meninggalkan Roma ke Ostia, mereka mengadakan pesta pernikahan yang besar dan mahal. Musuh Messalina memanfaatkan kesempatan itu dan segera memberitahu Claudius. Menyadari dia telah melakukan kesalahan, Messalina kemudian memohon ampun kepada Claudius untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah bisa ditebak, Claudius seperti biasa cenderung memaafkan istrinya. Tetapi penasehat kaisar memerintahkan Messalina untuk bunuh diri. Messalina segera melarikan diri ke kebun Valerius Asiaticus yang telah dirampasnya melalui fitnah kepada pemiliknya sebelumnya. Di sana, ia menunggu kematian bersama dengan ibunya. Ia juga mencoba bunuh diri dengan terhormat, tetapi Messalina ternyata tidak sanggup melakukannya. Hingga akhirnya, tempat persembunyiannya ditemukan dan ia dieksekusi mati oleh perwira. Begitu Claudius mendengar berita kematian Messalina, dia acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menunjukkan penyesalan, kesedihan, ataupun kelegaan. Sebaliknya, Claudius meminta secangkir anggur lagi. Kemudian Senat Romawi mengeluarkan dekret kutukan ingatan untuk menghapus semua bukti kehidupan Messalina. Semua yang berbau Messalina wajib dimusnahkan baik di tempat umum maupun yang dimiliki oleh pribadi rakyat. Semua patungnya diturunkan dan bukti-bukti kehidupan Messalina dimusnahkan. Wah, pada akhirnya Messalina menuai apa yang telah ditanamnya ya sahabat. Bahkan keberadaannya di dunia pun tidak layak untuk dikenang saking mengerikannya tabiatnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini ya sahabat. Demikian kisah menarik kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.